Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, masih semangat semua ya? Semangat ya, semangat. Karena nanti ini mungkin akan agak berbeda. Bapak Ibu akan mendapatkan insight baru karena saya satu-satunya dari SMP 4 Magelang. Ada beberapa program sekolah yang mungkin berbeda dengan SMP 5 Magelang. Oke, perkenankan saya Nil Afiani Rofikoh ingin memaparkan terkait seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K pada tahun 2025. Untuk pokok bahasan yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada nilai dan etika pemerintah Kota Magelang, kemudian ada nilai dan etika OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian rencana hasil kerja P3K, dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang adanya kegiatan orientasi P3K ini mengacu pada Peraturan Lembaga Negara Republik Indonesia bahwasanya instansi pemerintah itu wajib melaksanakan atau menyelenggarakan orientasi bagi P3K untuk mengenalkan apa saja tugas dan fungsi ASN, kemudian nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan kegiatan orientasi ini bagi P3K adalah yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang diharapkan nanti Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan orientasi P3K ini dapat mengaktualisasikan core value ASN, yaitu berakhlak selama menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi ASN. Untuk waktu dan tempatnya dibagi menjadi dua karena blended learning. Yang pertama tanggal 5 sampai 8 Mei 2025 ini ada virtual Zoom meeting di unit kerjanya masing-masing. Saya di SMP 4 Magelang. Kemudian tanggal 2, 8, dan 9 Mei ada kegiatan mentoring bersama di SMP Negeri 5 Magelang serta seminar pada hari ini tanggal 15 Mei 2025. Untuk visi Kota Magelang, yaitu Magelang kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan. Terutama kita sebagai guru ini bisa mendukung misi Kota Magelang yang pertama, yaitu menciptakan masyarakat yang bermartabat. Kita sebagai guru bertugas untuk menciptakan siswa-siswi yang bermartabat yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk nilai budaya kerja pemerintah Kota Magelang ini tercermin pada core value ASN, yaitu akhlak, ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel atau bertanggung jawab terhadap kepercayaan dimilikinya, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk manajemen P3K ini ada banyak sekali. Yang pertama ada penetapan kebutuhan, mulai dari instansi nantinya akan mengajukan kebutuhan P3K di instansinya masing-masing. Kemudian pengadaan ini mulai dari pengumuman lowongan P3K, kemudian seleksi, bahkan sampai pengangkatan P3K. Kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi. Untuk pemberian penghargaan ini diberikan kepada P3K yang memiliki integritas yang tinggi maupun yang berprestasi. Kemudian ada disiplin P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir ada perlindungan. Untuk perlindungan yang didapatkan dari P3K diantaranya itu BPJS Kesehatan. Kemudian ada visi Dinas dari Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, yaitu terwujudnya pendidikan Magelang cemerlang, cerdas, maju, iman, cemerlang. Ini adalah profil SMP Negeri 4 Magelang. Mungkin kalau ada yang tahu, SMP 4 Magelang itu terkenalnya ada di seberang SMP 1 Magelang. Seberang. Untuk visi SMP 4 Magelang yaitu unggul dalam mutu, bertakwa, santun, berbudaya, dan berwawasan global. Untuk visi bertakwa, ini ada program unggulan dari SMP 4 Magelang yaitu Tahta Pena, tahfidz, tahsin, dan pendalaman Alkitab bagi yang non-muslim. Tahta Pena ini dilaksanakan setiap hari. Jadi satu minggu itu nanti dibagi, hari Selasa kelas 7, hari Rabu kelas 8, hari Kamis kelas 9.
tatap pena ini dilaksanakan pada jam 0, jadi mulai dari jam 6:30 hingga jam 7:15 sebelum pembelajaran. Nah, dari kegiatan ini kami juga mengundang ustadz maupun ustadzah yang nantinya akan mengajarkan tatap pena. Kemudian ada piket simpati setiap pagi, jadi guru piket nanti akan bertugas untuk menyambut kedatangan siswa pada pagi hari, dan parent teaching. Ini ada kolaborasi sekolah dengan wali murid untuk agar wali murid itu bisa membagikan kemampuannya atau keahliannya kepada putra-putrinya di sekolah. Misalkan kemarin kegiatan parent teaching itu ada salah satu orang tua itu yang memiliki usaha pemilahan dan pengolahan sampah. Nah, ini juga mendukung program dari SMP 4 Magelang, yaitu Sampahmu Tanggung Jawabmu. Nah, di SMP 4 Magelang itu sudah mulai dilaksanakan program ini, di mana peserta didik itu membawa plastik rusak sendiri di rumah. Jadi SMP 4 Magelang tidak menyediakan tong sampah. Jadi mereka membawa plastik rusak dari rumah, kemudian nanti dibawa pulang lagi ke rumah. NHK yang kedua yaitu terkait peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, di sini saya mengambil indikator kinerja individu itu yang penjelasan guru yang terstruktur tentang materi dan pemberian contoh yang relevan di kehidupan peserta didik. Saya mengambil target perilakunya yaitu pemberian contoh yang kontekstual. Kenapa? Karena saya ada mengajar ilmu pengetahuan alam yang Bapak Ibu pasti tahu bahwa IPA itu erat kaitannya atau dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Untuk output kegiatannya yaitu yang pertama tercapainya hasil belajar peserta didik minimal di atas KKTP, kemudian ada penguatan karakternya di situ selama proses pembelajarannya. Untuk penerapan nilai-nilai yang berakhlak, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi saya perlu memenuhi dan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua ada menyusun modul ajar yang terstruktur, yang utuh dan berpedoman dengan aturan yang berlaku. Kemudian adaptif, yaitu menggunakan strategi dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Karena jujur saja, saya itu dari kimia. Sebenarnya dulu saya paling nggak suka dengan pelajaran biologi, karena mungkin banyak banget teorinya yang perlu dihafalkan, dan ternyata saya sekarang diberi amanat untuk mengajar IPA. Padahal IPA itu mencakup semuanya, ada biologi, fisika maupun kimia. Nah, makanya saya perlu putar otak untuk bagaimana cara mengajar, terutama materi biologi itu agar anak-anak itu lebih tertarik kepada pelajaran IPA. Perencanaan kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ini melalui asesmen diagnostik, kemudian menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pelaksanaannya, saya menggunakan model pembelajaran project based learning pada materi klasifikasi makhluk hidup. Karena kalau Bapak Ibu tahu, klasifikasi makhluk hidup itu materinya sangat banyak sekali. Karena kan makhluk hidup itu yang ada di dunia ini kan ada tumbuhan, ada bakteri, ada hewan dan sebagainya. Itu banyak banget dan banyak istilah nama ilmiah yang perlu dipahami oleh peserta didik. Makanya di sini saya menggunakan metode gallery walk. Apakah ada yang pernah menggunakan? Oke. Gallery walk itu semacam pameran mading. Jadi nanti setiap kelompok, satu kelas itu dibagi 5 kelompok, karena di materi ini itu ada 5 subbab. Ada kingdom atau kerajaan, hewan, tumbuhan, jamur dan sebagainya. Kemudian nanti setiap kelompok itu membahas satu subbab yang selanjutnya nanti dituangkan dalam bentuk mading. Setelah itu dipaparkan di kelas, kemudian setiap kelompok itu berkeliling menuliskan hasil karya dari teman-temannya. Yang pertama saya memberikan pertanyaan mendasar yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalkan waktu itu saat observasi, saya pertama mengajak dulu anak-anak untuk keluar kelas, kemudian mereka mencari ciri-ciri setiap makhluk hidup. Oh, ternyata ciri-ciri antara hewan itu dengan
dasar. Saat itu saya di kelas membawakan dua makhluk hidup, yaitu jamur dan tanaman kacang. Ketika saya tanyakan kepada siswa apakah dua makhluk hidup ini satu kelompok, rata-rata menjawab satu kelompok, yaitu kelompok tumbuhan. Padahal jamur dan tanaman kacang itu mereka beda kelompok. Kenapa? Ada yang tahu? Padahal kalau jamur itu biasanya ya tanaman jamur, padahal itu kan salah. Kalau tanaman itu bisa apa maksudnya? Ya ada sebut sari, berarti membantu apa penyerbukan terjadinya fotosintesis. Sedangkan kalau jamur itu dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Dapat makanannya dari mana? Dari sisa-sisa atau pembusukan organik yang sudah mati. Jadi kedua makhluk hidup ini dua kelompok yang berbeda. Nah di sini nantinya karena pertanyaan ini sangat relevan di kehidupan, maka siswa akan lebih tertarik. Oh ternyata makhluk hidup itu beragam ya, seperti itu. Nah ini adalah dokumentasi galeri walk seperti ini. Jadi setiap kelompok nanti menampilkan semacam mading seperti itu. Di situ ada banyak subbab, ada ciri-ciri setiap makhluk hidup, kemudian karakteristiknya serta gambar-gambarnya. Jadi menurut saya metode ini juga bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang kinestetik. Karena pasti Bapak Ibu tahu anak-anak apalagi kelas 7 itu ketika diberikan ceramah selama 2 jam itu pasti, apalagi anak-anak yang istimewa itu ada yang jalan-jalan, ada yang mengganggu temannya seperti itu. Nah kemudian di bagian terakhir ada evaluasi pembelajaran. Saya menggunakan spin game seperti ini. Itu berisi kuis. Jadi nanti mereka akan memilih poin berapa yang mereka akan dapatkan jika mengklik spin game itu. Untuk kesimpulan dari seminar orientasi kegiatan orientasi P3K, yaitu diharapkan kita semua P3K ini dapat mengaktualisasikan materi-materi yang kita telah dapatkan selama ini. Nantinya ketika kita melaksanakan tugas dan kewajibannya di unit kerja masing-masing. Oke, sekian pemaparan presentasi dari saya. Kepada Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Melane. Perkenalkan saya Riri Rahman, izin bertanya. Saya tertarik dengan salah satu program dari sekolah jenengan, yaitu Zero Waste, yang sampahmu tanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara agar siswa tersebut bisa mengikuti program tersebut dengan maksimal dan tidak ada sampah yang ditinggalkan di sekolah. Dan juga apakah nanti ada konsekuensi bagi siswa yang masih melanggar terkait pembuangan sampah jika tidak diketahui Bapak Ibu tiba-tiba melarang membuang sampah sembarangan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya terkait program tadi sama tanggung jawabmu. Ini memang sudah berjalan dan banyak sekali tantangannya, karena memang anak-anak seumur segitu, seumur remaja itu sulit sekali, memang agak juweh ya, untuk memberikan arahan untuk selalu menjaga kebersihan. Itu memang tantangan bagi kami. Namun memang aturan itu harus selalu dipaksa ya. Misalkan mungkin di kelas ketika saya mengajar ada sampah yang ada di belakang seperti itu, maka yang harus saya lakukan biasanya adalah sebelum memulai pembelajaran kelas itu harus bersih terlebih dahulu. Minimal 1-2 orang itu harus membuang sampah dulu ke depan ke tempat pembuangan sampah di sekolah. Jadi ini juga tanggung jawab Bapak Ibu guru semua di situ untuk bekerja sama melaksanakan program itu. Jadi tidak hanya dilaksanakan oleh siswa, tapi juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang telah menyimak paparan dari saya. Apabila banyak kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.